Tahu nggak kalian? Banyak kali di media sosial yang mengatakan bahwasanya Bambang Pacul akan keluar dari PDIP. Pung, itu betul-betulan atau tidak, Pung? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau aku harapannya sih iya. Ngapain lagi di situ, bos? Udah nggak lagi tepak Korea-Korea di situ. Toh juga bukannya bilang apa. Udah banyak orang, ya baik itu kader PDIP, buzzer seperti Denny Siregar mengatakan apa? Kalau dibiarkan terus-menerus, PDIP bisa hancur di kandang sendiri. Makanya menurut saya, ini kata Denny Siregar ya, Denny Siregar bilang, maka oleh karena itu saya mengatakan bahwasanya Bambang Pacul seharusnya mundur. Itu jiwa kesatria, bukan Korea-Korea. Seruput dulu. Kalau dia minum kopi, aku air putih. Ya, coba bayangkan kalian. Denny Siregar mengungkapkan sebuah pernyataan seperti itu. Yakin tidak kalian itu perkataan dari dirinya sendiri? Ada nggak kira-kira orang yang yang nitip pesan sama dia? Ada. Antara dua, bisa dari dirinya sendiri, bisa juga pesanan. Siapa yang nggak kenal dengan Denny Siregar? Itu dia. Kan kami sama-sama buzzer. Kata orang sana. Orang selalu mengatakan ini siapa? Buzzer Mulyono. Banyak kali biar tahu kalian maki-makian yang kuterima. Yang dibilanglah kau ternak Mulyono katanya. Baby gendut. Never mind. It's okay. Karena gue tengok kebanyakan akun-akun nggak jelas itu. Udah kalian tengok kayak ini bentuknya, kalian bilang kayak baby. Parah kalian itu. Tapi aku udah nggak mempan lagi kayak gitu. Jadi tahu enggak kalian, banyak pihak yang menyalahkan Bambang Pacul karena apa? Memang betul dari semua provinsi, Jawa Tengah kalah telak, dan ini adalah hal paling memalukan. Jangankan mereka yang mengalaminya, sedangkan aku yang mendengarkan beritanya pun malu. Kalau misalnya kemenangannya Ahmad Lutfi terhadap Andika Perkasa, katakanlah 5-1 ya untuk Lutfi, 49 Andika Perkasa, masih wajar. Masih ada yang dibanggakan. Ini telak 57% lawan 43. Nggak tahu berkembang sampai sekarang 58% lawan 42. Kurasa ini kalau misalnya menunggu penghasilan cepat, nanti pleno tanggal 16 baru ketahuan. Gitu dia ya. Jadi aku nggak tahu ya, apakah ini ada kaitannya dengan rencana Hasto dan juga partai PDIP yang berencana akan memberhentikan atau memecat 27 kadernya. Ya, datanglah buzzer-buzzer dari sebelah sana, ya kan? Oh, kau jaga mulutmu itu, Jangan kau menjelek-jelekan PDIP, Jangan kau bilang-bilang mana ada Hasto ingin memecat kadernya 27 orang. Kita lihat. Udah habis, makin habis. Mana nyawa mati 1 tumbuh 1000? Mati 1000, 1 pun nggak numbuh. Itu yang betul. Gak usah banyak kali ceritamu, Bung. Kita buktikan nanti 2029. Kenapa rupanya? Kan begitu. Ada 3 alasan. Yang pertama katanya mendukung calon lain.
Malu kalian bilang kayak gitu, nampak kali kalian malu kalian mengungkapkan kesalahan itu kepada orang lain di depan umum. Masa coba dari kadernya sendiri mencalonkan, rupanya ada kadernya sendiri tidak mendukung pasangan calon yang didukung oleh partai, tapi mendukung calon lain. Cemananya itu. Untuk alasan pertama aja pun juga nggak tahu malu kalian. Itu berarti apa? Berarti memang betul-betul bahwasanya calon yang kalian usung itu bermasalah. Maksudnya bermasalah di tengah-tengah masyarakat, kayaknya nggak menjual ini. Itu yang pertama. Baru yang kedua, nggak menjawab kebutuhan masyarakat. Maka kader-kader kalian di antara yang 27 ini mungkin ada juga bupati kami itu. Karena di Kabupaten Tobasa sendiri, biar tahu kalian, calon bupati yang diusung PDIP, ya, dia itu ketika kemarin pemilihan gubernur tidak memilih Edi Rahmayadi diusung PDIP, tapi mendukung Bobi. Secara eksplisit, terbuka, dan di depan umum. Itulah Bapak Polta itu, biar tahu kalian. Kurasa masuk list itu. Yakin? Serius mau mecat 27 orang itu? Idage kalah apa? Ku bilang ini jujur aja loh, ku bilang ya. Justru ketika ya kalian melihat ada potensi perlawanan ada potensi perlawanan atau pembangkangan ya dari kader-kader kalian. Justru di situ kalian harus memperkuat konsolidasi kalian. Coba duduk bersama, apa yang menjadi masalah, apa latar belakangnya, kan begitu. Jangan ini begitu nggak cocok pecat, begitu nggak cocok pecat, kan begitu. Ya jangan kerasa kerusuh lah. Masa kalian, pun kalian ngomong nggak kalian dengarkan. Baru yang kedua alasannya apa? Yang kedua alasannya katanya ada bermain di dua kaki. Kita manusia bro, kakinya dua. Mungkinlah ini juga yang dikatakan, yang dimaksudnya ini Bambang Pacul. Ya karena gini loh, bukannya bilang apa, banyak pendukung-pendukung PDIP garis keras mengatakan bahwasanya Bambang Pacul itu main di dua kaki. Satu kakinya di PDIP, satu lagi dia itu berpihak kepada Jokowi. Sekarang begini, ia bedakan mana politik mana perasaan. Kalau namanya politik, bisa saja yang namanya Bambang Pacul ya, dia akan jor-joran melawan lawan politiknya, kan begitu. Dia akan melawan calon kepala daerah yang diusung oleh lawan politiknya, kan begitu ya. Tapi di lain sisi ya, yang namanya hubungan antara Bambang Pacul dengan Bapak Joko Widodo, kita nggak tahu sedekat apa mereka. Ya kan? Itu dia, coba ya. Udah berapa orang ini pecat? Udah nggak bisa kuhitung. Tapi sebanyak-banyaknya orang yang dipecat, lebih banyak yang mengundurkan diri. Toh sebentar dulu toh. Sampai sekarang aku belum dapat dan aku belum menemukan ya di media sosial surat pemecatan terhadap Bapak Jokowi. Coba keluarkan dulu surat pemecatannya. Adanya. Seperti Effendi Simbolon, biar tahu kalian ya. Sekarang begini, Effendi Simbolon ya, ini kalau berpikiran bersih. Effendi Simbolon, dia itu ya bisa dikatakan mungkin lebih cocok mengarahkan dukungan ke Ridwan Kamil. Kita nggak tahu ada masalah apa di dalam internal partai PDIP. Ya, kita nggak tahu juga alasannya kenapa dia nggak cocok mendukung Pramono Anung. Kan begitu. Sekarang begini, di Jakarta kemungkinan besar, ini masih kemungkinan ya, kemungkinan besar Pramono Anung menang. Gitu. Kenapa rupanya? Masalahnya di mana?
Berarti dukungannya si Effendi Simbolon terhadap pasangan Ridwan Kamil berarti nggak terlalu nggak terlalu berbahaya kan begitu. Kecuali kalau misalnya beliau itu bermain di Jawa Tengah. Kalau gara-gara dukungannya ke Ahmad Lutfi contohnya membuat banyak masyarakat Jawa Tengah ya tertarik untuk memilih Ahmad Lutfi dan di situ kalah telak kalian, baru di situ ngamuk kalian. Coba berani ndak ya? Harusnya Effendi Simbolon jangan dipecat, yang dipecat Bambang Pacul. Iya kan? Karena apa? Kalah telak. Begitu juga Sumatera Utara. Maunya ketua DPD-nya itu Rapidin Simbolon, itulah dipecat. Karena sudah gagal. Coba bayangkan kalian, Bobi 62%. Ini 38%. Selisih berapa itu? Jauh kan? Jauh lah. Makanya aku bilang itu harusnya jadi begini loh. Jadi perhatikan dulu mana calon-calon, mana kader-kader yang betul bermasalah, itulah dipecat. Jangan kalau dia berprestasi contohnya, ya kan. Kalau misalnya melakukan pembangkaman, duduk bersama lah. Jangan sosok disiplin habis kalian. Ya kan? Maunya sama Effendi Simbolon dia nggak usah marah. Yang marah itu sama Bambang Pacul. Karena apa? Ternyata dukungan Effendi Simbolon sama Ridwan Kamil nggak berpengaruh sama perolehan suara di Jakarta untuk Pramono Anung. Itu dia ya. Tapi memang bukannya bilang apa, unsur sakit hatinya orang ini kan karena Effendi Simbolon bertemu sama Jokowi. Ya sama Mega jarang-jarang foto-foto, ini sama Jokowi langsung foto-foto mesra. Apa nggak panas ketua umum? Effendi Simbolon orang lama itu. Ya, itu dia. Maunya jujur aja aku bilang, ini aku minta keadilan sama kalian. Ya terserah kalian mau menjalankan atau enggak. Kalau sempat memang betul-betul Bambang Pacul, Denny Siregar bilang dulu sama ketua DPD Sumatera Utara supaya juga dipecat. Bilang sama dia, kau mundur juga kau, karena di Sumatera Utara lebih telak kalahnya PDIP dibandingkan Jawa Tengah. Ayo dong, speak up dong. Speak up dong, let's go. Jangan Bambang Pacul aja yang kau serang. Apakah Bambang Pacul itu karena dekat dengan Puan Maharani? Ini menurutku ya. Dalam sebuah organisasi, ya pemegang power yang paling kuat itu ketua umum. Nomor 2 itu biasanya sekjen. Itu biasa itu, ya. Jadi kalau misalnya ketua umum dia di balik meja, biasanya sekjen ini yang berhadapan dengan kadernya, dengan anggotanya, kan begitu. Nah, ini Ibu Megawati kan udah tua. Ya kita nggak tahu ya kan berapa lama lagi umurnya, kita doakan bisa 100 tahun lagi. Supaya PDIP tetap jaya, kan begitu. Nah masalahnya nggak pernah ada orang umurnya 200 tahun sekarang ini. Jadi ujung-ujungnya ketika beliau tidak kuat lagi, maka beliau akan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang bisa dipercaya, kan begitu. Sekarang begini, Hasto itu udah 2 periode jadi sekjen. Apakah ada kemungkinan dia memiliki ambisi untuk menjadi ketua umum? Ada. Ada. Ini menurut Opung Parbella kan begitu. Nah, jadi itu kan nanti kan kongres. Ya, aku nggak tahu sistem di tempat mereka, di partai mereka, apakah mereka memilih ketua umum itu langsung dari ketua umum yang lama menunjuk pakai tongkat sakti kepada calon ketua yang baru. Kalau memang seperti itu, amanlah Puan Maharani, amanlah Prananda Prabowo. Tapi kalau bicara kongres, berarti itu ada musyawarah, ya, ada rapat
ya ada rapat kerja nasional dan juga itu akan dihadiri oleh setiap DPD. Nah, kita kan nggak tahu nih. Kalau misalnya ada ada tiga, katakanlah ada tiga yang masuk bursa ketua umum, Hasto, Puan, dan satu lagi Prananda, atau Hasto, Puan, atau Bambang Pacul. Tapi kayaknya Bambang Pacul jauh lah. Jujur ku bilang, kalau itu abdi dalam itu nggak akan pernah mau merebut singgasana seorang ratu, nggak mau itu. Iya kan? Tapi ya, kalau misalnya ya dilumpuhkan beberapa orang yang berpotensi ya untuk memberikan suara kepada salah satu saingan atau dua-dua saingan, nah aku rasa itulah misinya. Dimulai dari Bambang Pacul, karena Bambang Pacul orang dekat Puan Maharani. Kan begitu ya, katakanlah nanti pemilihan itu yang masuk bursa pemilihan cuma dua, ya katakanlah sedikit-dikitnya dua, nggak mungkin cuma satu dong, namanya pemilihan harus ada yang dipilih. Ya kan, Hasto dan juga Puan, otomatis dia akan melihat ya kemungkinan mana ketua DPD yang berpihak sama dia dan berpihak pada Puan. Nah, mulailah sekarang dia akan mencari kambing hitam ya untuk ketua DPD ya yang kira-kira berpeluang untuk mendukung Puan nantinya. Diperalatlah kata-kata gagal untuk mempertahankan kemenangan. Kau dipecat. Kenapa? Gagal kau mempertahankan kemenangan. Tapi di sana contohnya, kau nggak usah dipecat, kau aman kau. Tapi gagal aku mempertahankan kemenangan. Nggak apa-apa, yang penting nanti kau milih aku. Besti kita kan? Besti. Kita nggak tahu nih. Ini seru biar tahu kalian. Selalu ada pembahasan politik mengenai PDIP. Tapi jujur aja aku bilang sama kalian ya, kalau aku sendiri berpendapat bahwasanya akan sulit bagi seorang Bambang Pacul untuk hengkang dari PDIP. Karena loyalitas kawan ini tingkat dewa, Pak. Tahu enggak kalian loyalitas tingkat dewa? Apapun yang terjadi ya, mau baik, mau buruk, mau hancur lebur, mau puting beliung datang, ya mau dia mati juga dibunuh contohnya. Kalau dia mempertahankan prinsip dia nggak akan pindah, maka dia nggak akan pindah. Siapa kau Deddy Siregar nyuruh-nyuruh dia mundur? Ya, dan dia juga pernah dalam satu kesempatan mengatakan apa? Ya, saya juga pernah dimarahi ibu. Kalau misalnya saya tidak perform, saya terima kalau dimarahi ibu. Dan kalau memang saya tidak menunjukkan kualitas terbaik, kalau saya dipecat, pecat saya terima. Tapi untuk keluar dari partai tidak, katanya. Aku kurang tahu apakah Marwara Sirait juga berkata seperti itu kemarin. Dan aku kurang tahu juga apakah Budiman juga Sujatmiko juga mengatakan hal yang sama. Kan begitu. Kalau Effendi Simbolon aku tahu jelas-jelas dipecat. Marwara kan mengundurkan diri kan. Itu dia ya. Jadi kita lihat aja lah siapa nama-nama, mudah-mudahan mereka rilis siapa nama-nama dari 27 kader yang dipecat. Biar ada bahan. Tak ganjel tak. Itu dia ya, nyanyi dong kalian, mari bung rebut kembali gitu. Bisa nggak ya 2029 Jawa Tengah dan Sumatera Utara, bisa nggak ya? Jadi tahu nggak kalian, orang ini berusaha menghibur diri. Dia katakan apa tadi? Ya, walaupun kita kalah di dua tempat oleh karena ada pergerakan massa dan juga ada kecurangan ya, tapi kita optimis. Karena apa? Karena saya melihat ada persemaian. Walaupun Jawa Tengah kalah ya gubernur, tapi saya lihat di daerah ada persemaian. Dengan kekuatan rakyat Budimawan. Emang ya bang. Dengan kekuatan rakyat, dengan dukungan rakyat yang begitu kuat,
Kuat kau bilang. Kok bisa KO? Kan begitu, ya. Kita melihat bahwasanya di kabupaten kota kita mengalami peningkatan dari yang kemarin. Sekarang pertanyaan begini. Coba dulu bagi dua dulu, klasifikasi dulu. Yang pertama coba kelompokkan dulu menjadi dua kelompok, Hasto. Yang pertama, mana daerah-daerah yang menang mutlak memang karena cuma kalian mendukung tanpa didukung partai lain, atau dan juga yang kedua, ya, kelompokkan juga mana pada daerah-daerah yang kalian kerja kelompok dengan partai lain. Jangan sombong kau. Gitu loh, ya kan? Kalau gotong royong. Kecuali kalau misalnya dominan, ya kan? Kalau misalnya kau partaimu contohnya yang di sini, oke, partai dominan pendukung adalah PDIP, tapi ada beberapa partai yang mendukung sedikit. Ya, nggak terlalu banyak, katakanlah Gelora, Perindo, Garuda, contohnya begitu, ya. Itu bisa dikategorikan ya kalian dominasinya, kan begitu. Tapi kalau misalnya gabung dengan partai besar, contoh misalnya di daerah, katakanlah misalnya di daerah A, ya kan, kalian itu menang oleh karena apa? Karena kalian bergabung bersama dengan Gerindra, bersama dengan PKS, bersama dengan Golkar. Itu kemenangan bersama. Contoh misalnya di daerah Riau, daerah Riau itu kalian gotong royong. Walaupun kalian pemenang pileg di situ, ya, nomor 1 kalian di Riau, tapi untuk apa namanya gubernur kalian itu menang gotong royong, bukan perjuangan sendiri kalian. Dan juga banyak daerah, ya, apa namanya calon bupatinya dari partai lain, wakilnya ya dari kalian. Terus PD kalian, kami itu. Ngaca woi, ngaca. Nggak begitu menghibur diri nih, ya. Ya, bikin dulu listnya. Kalau ku bikin listnya biar tahu kalian, jujur aja, dapat itu. Kecilnya sebetulnya kalian berjuang sendiri dengan yang gotong royong tadi. Paling berapa daerah lah itu, tapi sah-sah aja lah. Siapa lagi kalau nggak diri kita sendiri menghibur diri kita, kan? Kalau nggak kita, siapa lagi menghibur? Ya kan begitu. Itu dia. Jadi kalau untuk Bambang Pacul, jujur aja lah, kami nantikan kedatanganmu. Ya, tapi kalau dia berprinsip tetap di sana ya nggak apa-apa. Kita plus dulu untuk Bambang Pacul. Dan tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, bagi orang pendukungnya Jokowi, dan juga kebanyakan dari partai-partai lain, itu ini menurutku ya, walaupun dia bukan seorang ketua umum, tapi kualitas ketua umum ada dalam dirinya. Karena apa? Merangkul. Menyayang, bukan menyerang. Gitu loh. Susah kali dimengerti. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak, ya. Kalau bicara tentang Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan Bambang Pacul, apakah dia akan keluar? Kita lihat aja tanggal mainnya. Kalau aku sendiri berpendapat, ya, kalau aku berpendapat kayaknya enggak lah, susah lah ya. Kita juga terkadang harus membawakan berita yang berimbang lah. Ya kan? Kayaknya enggak lah. Tapi kalau misalnya dia keluar, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Ya kan begitu. Terima kasih banyak. Kan begitu. Ya kan, Gerindra siap menampung. Hati-hati loh. Hati-hati. Ketika sebuah partai kehilangan orang-orang terbaiknya, itu adalah awal dari kehancuran partai tersebut. Katakanlah tidak hancur, tapi mundur. Maaf sekali, maaf ya. Maaf sekali ya. Contoh misalnya PKS. PKS itu ada dua sosok sentral, ya, tokoh sentral. Yang pertama itu Anies Mata, yang kedua itu Fahri Hamzah, ya. Ketika mereka berdua keluar, ini nggak tahu entah perasaanku aja ya. Ketika mereka keluar dari PKS,
apalagi Bang Fahri Hamzah, ya. Aku ngelihat PKS kurang menggigit. Kurang menggigit. Karena apa? Ya, aku jujur aja berapa kali berganti-ganti presiden PKS. Cuman inilah partai politik yang nama ketua umumnya presiden. Berkali-kali ganti ketua umum atau ganti presiden, ndak pernah ku ingat namanya itu. Yang ku ingat itu namanya Fahri Hamzah. Ya jujur ku bilang sama kalian, Opung Parbelak selalu berseberangan dengan PKS dari dulu. Tapi jujur kalau melihat bapak yang satu itu, abang kita yang satu itu, walaupun bertolak belakang secara hati, tapi secara konsep, ide, prinsip itu begini. Sama seperti Fadlizon, ya. Sebenci-bencinya dulu barisannya Jokowi melihat Fadlizon. Kan dulu ada duet ini, Fadlizon sama Fahri Hamzah. Gimana-mana yang nongol orang ini dua. Duet membela Prabowo, ya kan? Karena awak berada di barisannya Jokowi, ya kan? Aku benci kali sama orang ini dua, kan begitu. Tapi secara ide, pemikiran, pemahaman, kan gitu, dan juga wawasan bernegara, salut aku sama orang ini berdua. Fadlizon walaupun dulu berseberangan dengan Joko Widodo, dia sendiri mengatakan loh bahwasanya dia idola sama Bapak Joko Widodo. Dan kalau tidak salah beliau itu menghadiahkan Bapak Joko Widodo sebuah keris. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu harusnya seperti itu. Berpolitik boleh, kan begitu. Saling serang boleh, ya. Tapi masalahnya jangan pernah kita serang pribadinya, keluarganya. Itu banci, bencong. Udah keluar masa laluku jadinya. Jadi malu aku. Opung Parbelak itunya aslimu beberapa tahun yang lalu, enggak juga sih. Ya, itu dia. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.